Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu Guru Fadliati SAGMA selaku dosen pengampu kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Tulisan. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru, dan di dalamnya dapat disertakan tanda baca seperti koma, titik dua, pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan. Sedangkan spasi yang mengikutinya melambangkan kesenyapan. Tanda baca lain sepadan dengan jeda. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok, ataupun benda, sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Ciri-ciri subjek. Yang pertama, berjenis kata benda atau dibendakan. Yang kedua, menjadi inti atau pokok pikiran. Yang ketiga, dijelaskan oleh bagian lainnya. Yang keempat, menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa. Yang kelima, dalam kalimat pasif berposisi sebagai objek. Contoh, Adi membeli buku di Gramedia. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku dan biasanya berupa kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Selain menyatakan tindakan atau perbuatan subjek, sesuatu yang dinyatakan oleh predikat dapat pula mengenai sifat, situasi, status, ciri, ataupun jati diri. Merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Adi membeli buku di Gramedia. Membeli merupakan predikat pada kalimat tersebut. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Ciri-ciri objek, pertama, berupa kata benda. Yang kedua, letak setelah predikat. Yang ketiga, bila kalimat dipasifkan menjadi subjek. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan apa. Contoh dari objek adalah Adi membeli buku di Gramedia dan yang bergaris itu adalah objek. Pelengkap. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Letak pelengkap tidak selalu persis di belakang predikat jika di dalam kalimat terdapat objek, sehingga urutan penulisan bagian kalimat menjadi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ciri-ciri pelengkap yang pertama, dapat berupa kata benda, verba, klausa. Yang kedua, langsung berada di belakang verba intransitif. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh dari kalimat yang ada pelengkapnya adalah anak-anak itu berlatih taekwondo dan taekwondo merupakan pelengkap dari kalimat tersebut. Selanjutnya, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letak keterangan bisa di awal, di tengah, ataupun di belakang. Keterangan dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Contoh dari kalimat yang dalamnya berisi tentang keterangan yaitu Adi membelikan sari buku di Gramedia. Yang kedua, ibu memotong roti dengan pisau. Kata keterangan didahului oleh kata tugas sebagai berikut.
Berdasarkan ada atau tidak adanya objek, kalimat itu terbagi menjadi dua. Pertama, kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki objek. Contohnya, perampok itu memukul Thohir dengan balok. Dan Thohir di sini merupakan objek dari kalimat tersebut. Nita menyapu halaman rumahnya. Halaman rumahnya merupakan objek dari kalimat ini. Kalimat intransitif, kalimat yang tidak mempunyai objek. Contohnya, Paman berobat ke Jakarta. Paman subjek, berobat merupakan predikat, dan ke Jakarta merupakan keterangan tempat. Dan selanjutnya, dia mengangguk-angguk saja. Pola dasar kalimat ada 7 bentuk. Yang pertama, SP. Yang kedua, SPO. Yang ketiga, SP pel. Yang keempat, SP keterangan. Yang kelima, SPO pel. Yang keenam, SPOK. Yang ketujuh, SPO pel keterangan. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat terbagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu pola atau klausa, satu subjek, satu predikat, satu objek, dan keterangan. Kalimat majemuk yaitu terdiri atas satu atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua atau lebih klausa yang terdiri dari majemuk setara dan majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa mandiri yang dihubungkan dengan kata penghubung setara dan, tetapi, atau, melainkan, ataupun tanda koma. Contoh kalimatnya adalah, engkau tinggal di sini atau pergi dengan saya. Engkau merupakan subjek, tinggal predikat, di sini keterangan, pergi predikat, dengan saya merupakan keterangan. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari atas sebuah klausa mandiri dan satu atau lebih klausa bawahan ataupun anak kalimat. Beberapa kata penghubung kalimat majemuk bertingkat yang mengawali anak kalimat ataupun disebut dengan klausa bawahan. Pertama, karena, sebab, yaitu menandai klausa keterangan yang menandai hubungan sebab. Selanjutnya, ketika, manakala, sebelum, sesudah. Yang ketiga, jika, kalau, dan bila. Yang keempat, supaya, agar. Yang kelima, meskipun, walaupun, biarpun. Yang keenam, sehingga dan maka. Yang ketujuh, bahwa.